Karena ketika musik itu kalian nggak lakukan, otomatis kalian tuh menutup pintu khamar, pintu rokok juga, terus bercampur dengan wanita, ya. Jadi baru-baru ini, musik haram menjadi perbincangan hangat oleh netizen. Hal ini dikarenakan sebuah pernyataan dari Uki X Noah. Laki-laki yang sudah hijrah itu diisukan telah berpendapat bahwa musik haram dan menjadi pintu maksiat. Tidak hanya itu, pemilik nama asli Muhammad Kautsar Hikmat itu juga menyarankan agar industri musik di tanah air ditutup. Menurut laporan Gelora.com, Uki hijrah dan meninggalkan Noah kira-kira pada tahun 2019. Uki hijrah dibimbing oleh salah satu ustadz Salafi Wahabi, yaitu Ustadz Reza Besalama. Tak heran jika faham dan penampilannya sudah Wahabi banget. Itu musik haram dari ex Noah ini lantas mendapat tanggapan dari Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, Kiai Ma'ruf Khozin. Beliau menyayangkan ada fatwa yang mengharamkan musik tanpa menjelaskan secara utuh. Tapi menurut beliau, tabiat Ustadz Salafi Wahabi memang selalu merasa benar sendiri. Padahal menurut beliau ada perbedaan pendapat di antara kalangan ulama. Ada yang memperbolehkan, ada yang mengharamkan musik. Perdebatan tentang nyanyian yang meliputi banyak hal, mulai alat musiknya, suaranya, konten nyanyiannya, gerakan tubuhnya, dan sebagainya sebenarnya telah tuntas dikaji oleh para ulama kita sejak ratusan tahun silam, baik yang mengharamkan maupun yang membolehkan. Kata beliau di awal artikel yang berjudul Hijrah dari Musik itu. Beliau juga menyayangkan Ustadz Salafi Wahabi yang hanya memvonis musik haram dan tidak menjelaskan perbedaan pendapat ulama. Tapi Salafi Wahabi memang punya tabiat tak terpuji. Mereka hanya memandang benar pada pendapat yang sesuai dengan pikiran mereka saja, yang lain dianggap salah. Kedatangan Salafi ke negara kita dengan membawa banyak isu, diantaranya merambat ke masalah musik ini dan mulai mengusik lagi perdebatan itu. Andaikan mereka menyampaikan kedua pendapat ulama di atas, tentu tidak akan menjadi polemik. Namun sudah menjadi tabiat mereka, setiap masalah yang mereka yakini adalah yang paling benar dan pendapat yang lain pasti salah. Disinilah tulisan saya berpihak, yaitu menyeimbangkan antara yang mengharamkan dan yang membolehkan, kata Kiai alumni pesantren pelosok Kediri itu. Kiai Ma'ruf Khozin juga mengapresiasi dan mendoakan artis yang hijrah. Beliau berdoa semoga mereka istiqomah dalam menyebarkan kebaikan dan terus mencari ilmu dalam Islam. Selanjutnya, Kiai Ma'ruf Khozin menjelaskan dalil-dalil ulama yang mengharamkan musik. Dari dalil-dalil yang dicantumkan, beliau menyimpulkan tidak ada dalil yang jelas yang mengharamkan musik, apalagi masih ada dalil lain yang menjelaskan musik tidak haram. Oleh karenanya, para ulama yang mengharamkan musik itu atas dasar ijtihad dari penafsiran Al-Quran dan hadis, bukan dari dalil Al-Quran atau hadis yang shareh atau jelas. Kiai Ma'ruf Khozin menulis, sekali lagi, keharaman musik dan nyanyian adalah bersifat ijtihad dari penafsiran ayat Quran dan hadis Nabi. Dan seperti biasa, Salafi menggunakan satu penafsiran yang dianggap sebagai tafsir tunggal yang paling benar. Padahal masih banyak ijtihad ulama lainnya yang membolehkan. Kemudian Kiai Ma'ruf Khozin menjelaskan argumen ulama yang membolehkan musik. Beliau sebutkan hadis dan pendapat para ulama. Lalu beliau menjelaskan, dahulu musik diharamkan karena alat musik identik dengan pemabuk dan pezina. Oleh karenanya, jika musik itu tidak identik dengan pemabuk dan pezina, maka tidak apa-apa dengan musik. Secara khusus, berkenaan dengan alat musik ini ada yang melarang berdasarkan teks hadis dan ada yang melihat faktor alasannya, yaitu karena alat musik tiup atau seruling
dan alat musik petik atau gitar dahulu sangat identik dengan musik-musik para pemabuk, pezina, dan sebagainya. Sudah dimaklumi dalam hukum fikih, jika faktor alasannya hilang, maka hukumnya juga berubah. Hari ini gitar dan seruling bukan hal identik dengan musik-musik orang yang buruk. Mereka hari ini memakai musik-musik disco, koplo, dangdut yang disertai goyang erotis dan sebagainya. Maksud tulisan beliau ini adalah tidak semua musik identik dengan maksiat. Oleh karenanya tidak bisa langsung divonis bahwa musik itu haram. Di akhir tulisan, Kiai Haji Ma'ruf Khozin memberi kesimpulan dengan mengutip pendapat Imam Al-Ghazali. Fahadhil maqayisu wan nususu tadullu ala ibahatil ghina'i wal raqsi wad darbi bid-daffi wal la'bi bid-daraki wal hirabi wan nadhar ila raqsil habsyati waz zunuji fi awqatis sururi kulliha qiyasan ala yaumil aidi fa innahu waqtu sururin wa fi ma'nahu yaumul arsi wal walimati wal aqiqati wal khitani wa yaumil qudumi minas safari wa sairi asbabil farahi wa huwa kullu ma yajuzu bihi al farhu syar'an wa yajuzu al farahu bi ziyarati al ikhwani wa liqa'ihim wa ijtima'ihim fi mawdi'in wahidin ala tu'amin aw kalamin. Artinya, berdasarkan dalil qiyas dan dalil nas menunjukkan diperbolehkan nyanyian, menggerakkan tubuh asalkan tidak menimbulkan syahwat, menabuh terbang, mainan, perang-perangan, melihat gerakan tubuh orang Habsyah di waktu bahagia seperti waktu hari raya, pernikahan, walimah, akikah, khitan, kedatangan tamu, dan bentuk kebahagiaan yang lain. Semua hal itu adalah diperbolehkan di dalam syariat. Oleh karenanya, boleh bersenang-senang dengan mengunjungi saudara, bertamu dengan kawan, berkumpul dalam satu tempat untuk makan-makan atau berdiskusi. Kesimpulan dari Mimin, ada perbedaan pendapat mengenai keharaman musik. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Menurut Mimin, bermain musik atau mendengarkan musik boleh-boleh saja, asal tidak menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah. Bahkan menjadi sunnah jika musik itu ada manfaatnya. Misalnya musik yang disertai sholawat, ilmu pengetahuan, bahkan penyembuh stres. Jika ingin membaca tulisan Kiai Ma'ruf Khozin, bisa dicek di deskripsi.